Wandami Bante, saya ingin bertanya, apakah bernamakan kerupang Buddha itu tidak menimbulkan pandangan salah? Karena Buddha kan sudah tidak ada. Jadi, apa yang harus kita pikirkan ketika bernamakan kepada Buddha, dan apa manfaatnya jikalau kita melakukannya setiap hari? Apakah manfaatnya sama seperti jikalau kita bernamakan kepada Biku Sangga yang hidup, Anumodami Bante? Jadi bernamakan kerupang Buddha tidak apakah ini menimbulkan pandangan salah? Ya, ini bukan pandangan salah ya. Kita juga tahu bahwa kita sebagai pengikut ajaran Buddha, Buddha jelaskan bahwa ada 4 cetia, ya, 4 jenis cetia. Nah, pertama-tama sebelum kita jelaskan apa 4 itu, kita harus tahu apa itu arti cetia. Cetia itu sebetulnya adalah apapun, atribut apapun, artikel apapun, ya, barang apapun yang orang-orang hormati. Jadikan objek pemujaan. Ya, jadikan objek penghormatan. Nah, kalau begitu kan kita lihat, oh berarti sendal bisa jadi cetia. Kalau orang memuja ya enggak? Oke. Nah, oke, sekarang lebih spesifik lagi. Buddha jelaskan ada 4 jenis cetia ya di ajaran Buddha ini. Yang pertama dhatu cetia, dhatu ceti ya. Yang kedua paribhoga ceti ya. Kemudian udisa ceti, yang keempat itu nanti lupa. Dhatu cetia, udisa cetia, dhamma cetia ya, dhamma cetia. Yang pertama dhatu cetia, yang kedua dhamma cetia, yang ketiga udisa, yang keempat paribhoga. Nah, dhatu ceti. Dhatu ceti itu mengacu kepada relik Buddha ya, atau tubuh Buddha sendiri ya. Jadi waktu Buddha parinibbana ya, karena kan Buddha kita, Buddha Gotama, masa ajarannya pendek kalau dibandingin Buddha-Buddha sebelumnya ya. Berapa lama? 45 tahun ya, dari umur 35 sampai umur 80, jadi total 45 tahun. Nah, Buddha mengajar hanya 45 tahun. Jadi kesempatan dewa manusia melakukan pelayanan penghormatan kepada Buddha itu cukup singkat dibandingkan Buddha-Buddha yang lainnya. Nah, karena karuna yang besar ya kepada banyak makhluk, agar setelah meskipun Buddha parinibbana, kita tetap bisa melakukan penghormatan, Buddha akhirnya beradithana sebelum parinibbana, tubuhnya itu terurai menjadi relik. Dan Buddha-Buddha yang lain yang usianya panjang, kalaupun meninggalkan relik, reliknya tuh satu tubuh utuh. Ya. Nah, tapi kalau untuk Buddha Gotama enggak, beradithana, reliknya itu terurai jadi ukuran yang kecil. Ya, paling besar itu seukuran kacang hijau, yang menengah itu seukuran beras patah, yang paling kecil seukuran biji sesawi. Nah, jadi akhirnya banyak sekali relik Buddha. Nah, karena banyak, jadi bisa dibagi-bagi. Ya, bisa menyebar ke banyak tempat seperti sekarang ini. Ya, kita percaya bahwa mungkin bahkan di rumah Anda juga ada relik Buddha. Ya. Nah, jadi itu fungsinya. Jadi agar makhluk-makhluk itu manusia dewa masih bisa memuja meskipun Buddha sudah tidak ada. Jadi dan bisa tersebar kemana-mana juga ya. Nah, kalau zaman dulu Buddha yang lampau reliknya utuh ya, satu tubuh utuh. Nah, akhirnya cuma dibikinin cetia hanya di satu tempat aja. Kenapa? Karena usia manusia juga sangat panjang waktu itu ya. Nah, jadi itu asal-usul relik. Oke, itu juga mengacu kepada dhatu cetia. Jadi relik Buddha ini menjadi objek yang pantas dipuja dan dihormati, oleh sebab itu disebut sebagai cetia juga. Ya. Nah, kemudian ada dhamma cetia. Dhamma cetia artinya dhamma Buddha.
yang mana sekarang itu berada dalam bentuk Tipitaka, buku, parita, dan lain sebagainya. Itu adalah simbol dari Dhamma. Jadi Dhamma juga, Tipitaka juga merupakan cetia, ya, yang merupakan objek yang pantas kita hormati. Oleh sebab itu, bahkan Buddha juga menghormati Dhamma. Ya. Pada saat Buddha lihat di seluruh dunia ini, tidak ada makhluk yang pantas mendapatkan penghormatan dari Buddha. Buddha menghormat Dhamma. Ya, jadi Tipitaka tidak kalah terhormat daripada Buddha. Ya, bahkan Buddha sendiri menghormat Dhamma. Nah, jadi kita juga harus menghormat Dhamma, tidak boleh tidak sopan, taruh sembarangan, cepit di ketek dan lain sebagainya. Ya, jadi kita harus sakralkan, gitu ya. Sebagaimana ajaran yang lain menganggap kitab suci itu adalah hal yang sakral, kita juga perlu bahwa Tipitaka adalah kitab suci kita dan sakral. Ya, objek yang pantas dihormati. Nah, Buddha juga sebut sebagai Dhamma Cetia. Ya, Cetia juga. Ya. Nah, terus ada lagi Udisa Cetia. Udisa itu artinya sesuatu yang ditunjuk. Ya. Gimana ya? Diperuntukkan atau kita putuskan bahwa ini adalah objek yang terpuji. Misalnya kita bikin pagoda. Pagoda sendiri sebetulnya dari apa? Batu, ya, cuma batu bata. Nah, kalau batu bata, ya, batu bata saja, ya, itu bukanlah objek yang terpuji, ya, nggak ada kualitas yang terpuji di sana. Nah, tapi waktu kita bangun pagoda, ya, nah itu jadi kita pun membuat pernyataan bahwa kita sepakat, ya, bahwa ini adalah lambang atau simbol sesuatu, ya, yang terpuji, yang terhormat. Nah, akhirnya orang melakukan pemujaan, pujian. Nah, itu pagoda. Ya. Nah, ini biasanya juga termasuk, ya, rupang Buddha, ya, karena kita menggunakan kayu ini atau batu ini atau besi ini merupakan sebagai simbol atau perwakilan dari Buddha. Ya. Nah, jadi sebetulnya bukan Buddha yang asli, ya, hanya mewakili Buddha, simbol Buddha. Nah, jadi Udisa Cetia atau rupang Buddha juga merupakan objek yang pantas dipuja. Ya. Dengan itu membantu kita bisa mengingat kembali sosok Buddha yang sesungguhnya. Nah, itu Udisa Cetia. Jadi rupang Buddha juga disebut sebagai Cetia. Nah, kemudian Paribhoga. Paribhoga ini adalah barang-barang yang digunakan oleh Buddha. Ya, misalnya patah Buddha, jubah Buddha, tongkat jalannya Buddha, sandal Buddha misalnya, ya. Bahkan pohon bodhi, ya, yang pernah digunakan oleh Buddha. Nah, jadi ini adalah barang-barang yang pernah digunakan oleh Buddha. Oleh sebab itu kadang disebut sebagai relik, kadang disebut sebagai cetia. Nah, maksudnya ini adalah paribhoga cetia. Jadi ini juga adalah barang yang sakral, barang yang pantas mendapatkan penghormatan, pemujaan. Ya. Nah, 4 hal ini Buddha bilang ini adalah hal yang pantas dihormati atau cetia. Nah, sekarang balik lagi, ya. Berarti waktu kita menghormati, ya, Buddha atau memperlakukan rupang Buddha seperti Buddha itu bukanlah pandangan salah karena Buddha mengajarkan itu memang objek yang pantas dipuja. Mungkin waktu di toko, ya, kita nggak puja, ya enggak. Waktu kita beli di rumah, kita puja dan lain sebagainya, ya itu jadilah cetia di rumah kita. Karena Buddha kan sudah tidak ada. Oke. Memang Buddha sudah tidak ada. Misalnya, ya, Bante kasih contoh satu cerita Bante Anuruddha, ya. Jadi sebelum menjadi Bante Anuruddha, kalau kita tahu siapa Bante Anuruddha itu adalah murid Buddha yang paling unggul dalam hal dibacaku atau mata dewa. Ya, Buddha kemampuannya Sabanyutanyana Buddha bisa melihat segenap alam itu tidak terbatas. Ya.
Tapi kalau untuk Bante Anuruddha, setidaknya dia bisa lihat 1000 alam semesta. Sekali lihat, ya, dia bisa lihat 1000 alam semesta. Nah, jadi dibandingin murid-murid yang lain, tidak ada yang secanggih dia, ya, sehebat dia. Nah, kenapa dia punya kemampuan seperti itu? Itu bukan tidak ada sebab. Di kehidupan sebelumnya, dia banyak berdana pelita. Ya. Selain melakukan kebijakan lainnya, dia paling banyak berdana pelita. Nah, bagaimana dia berdana pelita? Di dua Buddha dia melakukan dana yang luar biasa. Buddha yang pertama itu adalah zaman Padumuttara Buddha. Ya, jadi di zaman itu waktu Buddha sudah parinibbana, ya. Jadi Buddha nggak ada, udah meninggal, ya. Nah, tapi Buddha udah parinibbana, terus waktu itu para biku bangun cetya atau pagoda, ya zaman sekarang kita sebutnya pagoda, cetya. Nah, terus dia bikin ya mangkuk-mangkuk dari emas. Terus dia kelilingin pagoda. Pagodanya sendiri katanya luasnya 7 yojana. Ya, bayangkan 7 yojana ya berkilo-kilometer berarti tingginya ya. Kalau 1 yojana itu adalah kilometer hitungannya ya. Nah, kita nggak tahu pasti sebetulnya yojana itu sejauh apa, tapi anggaplah itu sebuah tempat yang luas. Tapi dia di sekeliling pagoda tersebut dia bikin cangkir-cangkir kecil, mangkuk-mangkuk kecil ya. Terus setiap mangkuk diisi mentega, terus juga di tengahnya itu dikasih molasses ya, kalau kalian tahu molasses, nah terus dikasih sumbu. Nah itu adalah untuk penerangan. Jadi bayangkan berapa banyak mangkuk kecil yang mengelilingi cetya tersebut. Ya nah itu semua dinyalakan. Dan tidak hanya itu ya, dia juga, oh sorry, itu cerita di Buddha berikutnya ya. Di Buddha Padumuttara dia berdana pelita itu memenuhi hutan. Ya. Jadi di hutan itu atau di bukit itu ada 3000 pohon. 1000 pohon besar, 1000 pohon menengah, dan 1000 pohon kecil. Di setiap pohon dia menyalakan 1000 pelita. Ya, dibayangin. Jadi waktu dinyalain berarti ada berapa pelita? 3 juta pelita. Ya, karena 3000 pohon kan, jadi 3 juta pelita. Nah, jadi beda ya sama yang kita yang di Borobudur katanya cuma 10.000 ya pelita. Berarti ini 3 juta ya. Jadi itu sampai sebagaimana kalau malam dilihat dari jauh bukit itu seperti terbakar. Ya, seterang itu ya, apinya sebesar itu sampai ya. Nah, itu dia danakan ke Buddha yang sudah parinibbana. Oke, sebagai bentuk penghormatan pemujaan. Nah, di kehidupan yang berikutnya juga yang tadi Banti sudah jelas ya, jelaskan itu ke Buddha yang lainnya, Buddha Kassapa. Nah, Buddha Kassapa juga sudah parinibbana ya, dibangunkan cetya, dia bikin cangkir-cangkir itu begitu banyak, dia nyalain. Kemudian nggak sampai di situ, dia juga bikin apa mangkuk emas besar ya. Dia di bibir mangkuk ini itu muat 1000 sumbu. Ya. Nah, diisi sama mentega murni, mentega cair murni ya. Kemudian di tengahnya dia pakai kain yang besar ya. Terus dipelintir ya. Kemudian dijadikan sumbu. Ya. Jadi di tengah bayangin ada sumbu yang besar, di pinggirnya ini juga ada sumbu yang kecil 1000, semua dinyalain, dia taruh di kepalanya, dia dengan demikian selama 7 hari mengelilingi cetya tersebut. Ya. Nah, lagi-lagi yang dipuja siapa? Buddha yang sudah parinibbana. Ya. Nah, karena kekuatan kebajikan itu, dia tidak pernah sekalipun selama samsara sampai dia akhirnya mencapai arahat, terlahir di alam rendah. Kalau sebagai manusia selalu jadi raja, atau bahkan sebagai raja sejagat, kalau di alam dewa juga jadi saka, entah berapa kali dia jadi saka, puluhan kali ya. Nah, selalu jadi makhluk yang levelnya tinggi di alam tersebut. Ya. Nah, jadi kalau kita bilang itu pandangan salah, tentu tidak. Ya. Nah, jadi apakah apa yang harus kita pikirkan ketika berdana makan kepada Buddha? Ya, seolah-olah kita sedang melayani Buddha, kita kasih makan ke Buddha.
ya. Nah, semakin tulus batin Anda, ya, semakin banyak, semakin kuat kebajikan yang Anda lakukan, ya. Kemudian, nah, apa manfaat jikalau kita melakukannya setiap hari? Nah, itu di luar ranah Bante. Ya, itu kemampuan sama Sang Buddha saja yang bisa melihat manfaat spesifik dari setiap kama. Ya. Nah, itu yang pasti Anda melakukan banyak kebajikan. Ya. Apakah manfaatnya sama seperti jikalau kita berdana makan kepada biku sangga yang hidup? Nah, ini juga tergantung, ya. Ada orang yang lebih happy berdana ke Buddha daripada ke Bante. Ya, jadi Bante saranin apa? Oh, kalau gitu kamu lanjutin dana ke Buddha. Ya, nah, kalau dia dana ke Buddha tapi nggak begitu happy, dia dana ke Bante dia happy, ya. Nah, Bante saranin ya udah kamu berdana ke biku. Nah, biasanya juga kita saranin apa? Berdanalah ke siapa yang bikin Anda tuh senang atau terinspirasi, atau Anda memiliki keyakinan yang kuat terhadap figur tersebut. Nah, Anda bisa danakan kepada siapapun, nggak masalah. Yang penting Anda happy, jadi kebajikannya itu kuat, ya. Nah, kalau Anda berdana ke Buddha tapi perasaannya nggak bisa se-happy waktu Anda berdana ke biku tertentu, ya tentunya jadi berbeda, ya. Nah, jadi berdana ke biku yang masih hidup jadi bisa jadi lebih superior kepada Buddha. Sadu, sadu, sadu.